Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di seri kuliah filsafat politik. Nah, kalau di video kemarin, kita sudah membahas tentang negara, kekuasaan, dan keadilan sebagai tiga konsep yang pilar utama dalam filsafat politik. Nah, sekarang kita akan membahas seorang filsuf besar yang pemikirannya itu masih relevan hingga saat ini. Dan sudah saya sebut juga namanya sebelumnya, namanya Plato. Nah, Plato seperti yang teman-teman juga tahu, dia terkenal dengan salah satu bukunya yang paling banyak membahas politik berjudul The Republic atau dalam bahasa Indonesia Republik. Nah, di dalam buku itu Plato mengajukan sebuah gagasan yang menarik, yaitu bahwa negara ideal yang adil harus dipimpin oleh para filsuf. Tetapi, apakah dunia yang benar-benar adil itu sendiri mungkin? Nah, disitulah kita akan mengeksplorasinya bersama hari ini. Teman-teman, Plato seperti yang juga kita tahu adalah murid dari filsuf besar Socrates, dan sekaligus juga Plato ini adalah guru dari filsuf besar lainnya yang bernama Aristoteles. Plato hidup di masa Yunani kuno, di mana pada saat itu demokrasi di Athena sedang berkembang, sedang in-innya gitu ya. Tetapi Plato ini justru skeptis terhadap demokrasi yang justru sedang mengalami masa keemasan di Athena. Terutama kenapa itu terjadi? Karena Plato melihat sendiri bagaimana Socrates dihukum mati secara tidak adil oleh negara yang mengklaim dirinya demokratis. Plato kemudian percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak berada di tangan rakyat biasa, di tangan kebanyakan orang, melainkan di tangan mereka-mereka yang benar-benar bijaksana. Nah, dalam naskahnya yang berjudul Republik itu, Plato kemudian mengusulkan sebentuk sistem yang kemudian dikenal dengan istilah negara yang ideal. Jadi menurut Plato, negara yang ideal itu berarti adalah negara yang adil. Dan keadilan itu hanya akan terjadi bila negara itu memiliki tiga kelas masyarakat. Pertama, masyarakat para filsuf raja, kasta tertingginya, ya, yang tugasnya memimpin karena dia punya kebijaksanaan yang tertinggi dari antara yang lain. Kemudian kelas kedua adalah para prajurit yang tugasnya menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah para pekerja, para pengrajin, para pedagang, yang tugasnya memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan perut, dan material masyarakat. Nah, tapi bagaimana kemudian cara menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin atau filsuf mana yang layak menjadi pemimpin? Nah, teman-teman, Plato percaya bahwa hanya mereka yang sudah menjalani pendidikan filsafat yang panjang dan mendalam yang bisa memimpin dengan bijak, yang layak menjadi raja. Nah, salah satu bagian pemikiran Plato di dalam tulisannya Republik itu, salah satunya adalah tentang alegori gua ya, atau mitos tentang kisah gua itu ya. Dalam alegori itu, Plato itu kan menggambarkan sekelompok orang yang sejak lahir dirantai di dalam gua dan hanya bisa melihat bayangan di dinding gua. Nah, bagi orang-orang yang dirantai di dalam gua itu, bayangan yang mereka lihat itu adalah kenyataan. Meskipun bayangan itu hanyalah bukan pantulan, tapi proyeksi dari benda-benda asli yang ada di luar gua yang terkena cahaya api di dalam gua atau api unggun gitu di dalam gua. Nah, dikisahkan dalam alegori itu suatu waktu salah satu dari orang-orang yang tertawan di dalam gua itu berhasil keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya. Orang yang berhasil keluar itu awalnya
sakit ya matanya ketika melihat matahari yang sesungguhnya, karena di dalam gua kan sangat gelap, lalu ada api di situ, kemudian ada orang yang lewat di antara api dan uh, para tawanan itu, sehingga yang mereka lihat hanya kegelapan dan bayangan. Nah, begitu keluar, cahaya matahari itu menyilaukan dan menyakitkan mata, tetapi lama-lama dia mulai memahami bahwa apa yang dia lihat itu uh, ternyata yang asli, gitu, yang dia lihat di luar gua. Sedangkan yang selama ini dia lihat di dalam gua hanyalah ilusi atau bayangan. Nah, ketika orang itu kembali ke dalam gua lagi untuk memberitahu teman-temannya yang masih dirantai sejak lahir di dalam gua, teman-temannya itu justru menolak untuk percaya dan justru menganggap yang keluar gua ini sebagai gila, karena menceritakan hal-hal yang memang tidak pernah mereka lihat sejak mereka lahir. Nah, sebenarnya apa makna di balik alegori yang ditawarkan, diceritakan Plato ini? Jadi Plato menunjukkan sebenarnya bahwa kebanyakan manusia itu hidup di dalam ketidaktahuannya. Manusia hanya melihat bayangan dari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Nah, para filsuf itu adalah mereka yang tadi berhasil keluar dari gua dan memahami kenyataan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Dan karena itulah mereka, para filsuf ini, yang layak untuk memimpin sebuah negara. Nah, dalam tulisan Republiknya jelas sekali bahwa Plato mengkritik demokrasi. Poin paling kontroversial dalam buku Republik memang adalah kritik Plato pada demokrasi. Jadi menurut Plato, demokrasi itu justru membuka pintu bagi orang-orang yang tidak kompeten untuk berkuasa hanya karena mereka populer. Plato kemudian membandingkan demokrasi dengan kapal yang dikendalikan oleh seorang penumpang biasa, bukan seorang pelaut yang terampil, bukan oleh nahkoda yang berpengalaman. Hasilnya apa? Ya, kapal itu akan berada di tengah laut dalam kekacauan. Dan kemudian kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan untuk apakah akan layarnya dikembangkan atau layarnya ditutup, apakah akan belok kiri atau kanan, itu tidak bijaksana keputusan kebijakannya. Maka yang terjadi, kapal akan terombang-ambing ke sana kemari dan akan karam. Nah, atau tenggelam bahkan. Nah, Plato dalam gagasan dia justru mengusulkan satu jenis pemerintahan yang basisnya adalah kebijaksanaan, di mana para pemimpin ini dipilih bukan karena popularitasnya, tetapi karena pengetahuan dan moralitas mereka. Tapi tentu saja gagasan Plato ini menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah itu adil jika hanya sekelompok kecil orang yang disebut filsuf tadi yang berhak memerintah sebuah negara? Jadi orang biasa yang tidak pintar, katakanlah gitu, tidak bijaksana, jadi tidak punya kesempatan menjadi pemimpin. Nah, itu pertanyaan besar yang bisa kita ajukan pada Plato dengan gagasannya itu. Oke, mari kita lihat bagaimana relevansi pemikiran Plato ini di dunia modern. Gagasan Plato tentang negara yang dipimpin oleh filsuf mungkin saja terdengar elitis ya, seolah-olah hanya menguntungkan orang-orang yang bijaksana atau terlahir pintar dan bijaksana. Bahkan muridnya sendiri, Aristoteles, tidak seutuhnya setuju ya dengan model yang ditawarkan Plato itu. Selain itu, dalam praktek nyata, kalau gagasan Plato itu diterapkan, bagaimana kita menentukan siapa yang cukup bijaksana atau paling bijaksana dari antara orang-orang bijaksana di suatu negara untuk memimpin? Gimana kemudian cara menentukannya? Meskipun pemikiran Plato sendiri dalam konteks ini banyak bolongannya ya, banyak hal yang bisa dikritik, tetapi ada hal-hal dari pemikiran Plato yang tetap relevan hingga hari ini. Misalnya,
Dengan gagasan Plato, kita kemudian tahu bahwa pendidikan bagi pemimpin itu penting. Pemimpin bukan dipilih saja karena dia populer, tapi dia juga punya um, pemahaman yang kuat tentang kebijaksanaan. Dan selain itu, kita juga diperlihatkan oleh Plato bahwa kita butuh sistem yang mencegah manipulasi politik demi popularitas. Jadi popularitas itu kan sering digunakan untuk memanipulasi para pemilih kan. Dan ini sangat bahaya ketika kita memilih pemimpin bukan karena kemampuannya, bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena popularitas, bukan kapabilitas. Nah, jadi mungkinkah dunia yang benar-benar adil seperti dibayangkan Plato itu bisa terjadi? Mungkin saja tidak. Tidak dalam maksud, tidak dalam bentuk yang seperti dibayangkan Plato sama. Gitu. Tetapi setidaknya ide-ide Plato itu tetap jadi inspirasi dalam filsafat politik hingga hari ini. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang Plato dan pemikirannya yang melandasi filsafat politik. Nanti di hari besok kita akan membahas muridnya Aristoteles dan gagasan-gagasan dia tentang keadilan. Apakah keadilan dalam pemikiran Aristoteles nanti yang besok kita bahas sama atau berbeda dengan Plato, kita bahas besok. Terima kasih, tetap berpikir kritis.